Eh, saya mau mengkonfirmasikan bahwa berdasarkan rilis yang saya dapatkan dari tim Pramono Rano, bahwa pasangan Prano menang satu putaran, ya. Itu yang saya dapatkan ya dari forward yang disampaikan Iwan Tarigan, salah satu tim sukses ya, atau tim kampanye. Jadi di sini ada press release yang nggak tahu siapa yang bikinnya. Yang jelas press release real count KPU pukul 23.45 WIB, Pramdul menang satu putaran 50,09%. Jakarta setelah unggul di sejumlah hitung cepat atau quick count dan exit poll lembaga survei, Paslon 03 Pramono Anung Rano Karnos dalam kurung Sidul memperoleh hasil sejalan real count KPU dan memperoleh suara 50,09% dengan rincian sebagai berikut. Data masuk berasal dari 14.778 TPS atau 99,62% dari 14.835 TPS dengan hasil Paslon 01 RK Suswono 1.688.342 suara setara 39,4%. Kemudian Paslon 02 Dharma 45.308 suara setara 50%, ya. 0,09 ya. Dengan demikian perolehan suara Paslon 03 Pramono Anung Rano Karnos Sidul telah memenuhi persyaratan memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta satu putaran sesuai ketentuan Undang-Undang DKJ pasal 10 ayat 2 ya, Undang-Undang DKJ Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 ya tentang Daerah Khusus Jakarta pasal 10 ayat 2 tentang Pemprov DKJ sebagai ibu kota NKRI, di mana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 50% atau 50% plus 1. Berdasarkan real count KPU pada Rabu 27 November 2024 pukul 23.45 WIB, perolehan suara Paslon 03 Pramdul ialah 50% plus kurang lebih 3.000 suara. Sesuai regulasi kita menang satu putaran. Kami dan tim pemenangan Paslon 03 Pramdul mengapresiasi kinerja dan transparansi KPU DKI Jakarta. Pilgub DKI Jakarta kali ini menjadi contoh penerapan nilai demokrasi yang sangat baik bagi bangsa Indonesia, ujar Aryo Bimo, Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano Karno. Oke, the end ya. Jadi kalau kita lihat Sobat Era sekalian ya, kita lihat dari lembaga survei misalnya, ini ada 6 lembaga survei yang memenangkan Prambangdul ya, yaitu hasil quick count Pilkada Jakarta 2024, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, Saiful Mujani Research and Consulting 51,03%. Kemudian Carta Politika 50,15%. Poltreking lumayan ya, padahal kemarin dicurigain 50,48%. Foxpol Center 50,11%. Kemudian Lembaga Survei Indonesia 50,10%. LSI DNIJA 50,14%. Jadi ada 6 lembaga survei yang memenangkan Prano dengan perolehan suara lebih dari 50% ya. Dan kalau kita bicara diagramnya ya, itu ada Ridwan Kamil 39,40%, Dharma Pongrekun Kun Wardana 15,3% dan Pramono Rano 50,07%. Apakah suara ini masih bisa berubah? Saya tidak tahu ya. Mungkin sudah tidak lagi ya, karena sudah 99% lebih ya. Oke, ini ada berita dari Indikator Politik. Pramono Rano ungguli RK Suswono di semua wilayah Jakarta ya. Jadi semua wilayah Jakarta. Jadi mereka nggak hebat-hebat amat karena mereka melakukan semacam real count juga ya.
Lembaga Survei Indikator Politik telah merilis hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul di semua wilayah Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Direktur Riset Indikator Muhammad Adam Kamil. Data quick count indikator saat ini sudah masuk 100% dengan margin of error 0,92% ya. Ya kira-kira 1,8. Yang paling besar ya gapnya ini di 53%. Ini ada di Jakarta Pusat. Nah, datanya juga sudah 100% masuk. Setelah Jakarta Pusat, kemudian ke Jakarta Selatan 50,48%, sedangkan pasangan RK Susono 39,9%, kata Adam di Hotel Novotel Cikini. Kemudian urutan ketiga Pramono Rano unggul di Jakarta Barat dengan 49,7%, sedangkan RK Susono 39,09%. Setelah itu Jakarta Timur Pramono Rano 48,81%, pasangan RK Susono 40,59% lanjutnya. Ada mengatakan pasangan Pramono Rano unggul signifikan ketimbang Ridwan Kamil Susono di Jakarta. Meskipun unggul signifikan, perolehan suara Pramono Rano tidak mencapai 50%. Oleh karena itu, temuan quick count kita tidak konklusif apakah pilkada DKI Jakarta ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Dua-duanya masih mungkin ungkapnya. Tapi kalau Pramono unggul signifikan, ya akan terjadi 2 putaran. Ya 2 pasangan itu yang akan bersaing di putaran kedua imbuhnya. Jadi kalau di data yang ada, Pramono Rano ini berita pukul 21 ya. Jadi berita pukul yang lebih lama pukul 23 itu indikator juga memenangkan. Ada indikator ada nggak di sini ya? Oke, data Saiful Mujani, Carta, Poltreking, Foxpol, oke ya, memang indikator tidak memenangkan sampai 50% ya, 49% sekian. Jadi saudara sekalian, itu ya berita terbaru sampai pukul 23 dan kelihatannya memang tidak akan berubah lagi di antara 50,07 atau 09 itu ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian dan jangan lupa ya, nanti pukul 10 kita akan ada acara silaturahmi tokoh bangsa, akan hadir banyak tokoh. Kita bicara mengenai adili Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa, tetapi juga kita kaitkan dengan pilkada di seluruh Indonesia yang ternyata masih jaya Mulyono ya, karena dia berkolaborasi dengan penguasa hari ini ya. Begitu ya, jangan lupa ya, nanti mulai pukul 10.00 dan RH Channel kalau bikin acara tidak pernah tidak on time. Jadi on time kita, pukul 10 pasti kita akan buka walaupun pesertanya belum datang ya. Yang pasti KPU harus jurdil dan Bawaslu berperan sesuai dengan tugasnya. Kalau enggak, semua bisa dikondisikan sesuai pesanan. Keren, cadas. Salam 1 putaran. Di Jateng Lutfi menang, ini bukti rakyat kecil Konoha masih buta politik dan sangat mudah ditipu dengan bansos ya. Kalau 1 putaran 50% plus 1 atau 50% plus 01 sih kalau paslonnya. 3. 50% plus 1 ya, ngerti nggak? 50% plus 1 bukan 50,01%. Jadi 1 aja. Jadi 50% plus 1 ya. Kemudian rakyat Konoha sengaja dimiskinkan agar mudah ditipu pemberian bansos menjelang Pilpres dan Pilkada. Anies efek menyala di Jakarta. RK kalah buzzer Mulyono sakit hati. Kemudian aparatur daerah kepala lingkungan dikondisikan semua bermain. BG Medan Kota, mereka diupayakan dukung menantu Mulyono. Gokil sih ini pasangan yang didukung presiden dan 2 mantan presiden bisa KO di Jakarta ya. Oh iya ya, didukung oleh presiden dan 2 mantan presiden. Di Jakarta macan akan tidur untuk selama-lamanya by Mulyono. Kemudian apa iya ya? Apa iya kemudian Megawati akan konsisten di jalur oposisi? Besok-besok kita menemukan ternyata mereka berselingkuh juga ya. Oke, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan Pramono Rano komit terhadap demokrasi.
Jadi kalau kita mengadakan kegiatan yang berbau oposisi, ya diizinkanlah penggunaan Taman Ismail Marzuki itu ya. Jangan tiba-tiba larang karena kegiatan oposisional ya. Salam dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bang RH, keren cadas by Multazam Channel. Biar menang di mana kalau enggak menang di Jakarta sama juga bong. Oke. Rakyat Indonesia sengaja dimiskinkan. Salahnya RK kontestasi di Jakarta, malah minta dukungan Jokowi. Sudah tahu orang Jakarta tidak suka dengan Jokowi. Kemudian, apakah ini punishment mentality rakyat Jakarta terhadap keadaan? Yang jelas Jakarta itu ya sebenarnya karena dia tidak bisa dikadalin. Itu yang paling penting soalnya. Kalau bisa dikadalin ya susah ya. Jadi kelebihan Jakarta adalah dia tidak bisa dikadalin ya. Daerah lain mungkin bisa dikadalin ya. Kemudian pulang kampung aja Pak Ridwan Kamil, bertenang di sana. Tiga-tiganya tak coblos semua ya. Satu putaran percayalah loh, KPU Bawaslu-nya harus dirombak orang-orang Mulyono semua itu. Lihat aja nanti juga angkanya Ridwan berubah. Jadi sobat era sekalian, perubahan itu mungkin dilakukan di daerah yang pengawasannya tidak ada, minim. Tapi kalau Jakarta akan susah, polisi, tentara, aparat bermain ya. Karena itulah menurut saya memang Jakarta adalah barometer sebuah demokrasi yang kritis ya. Jadi kalau Anda menang di Jakarta, Anda patut berbangga. Ya. Tetapi kalau menang di daerah lain perlu dicek bagaimana bansos, bagaimana aparat dan lain sebagainya. Itu soalnya. Sayang keputusan PKS jadi pemecah belah umat. Yalah ya. PKS bukti orang Jakarta lebih pintar dari daerah lain. Kemudian Jakarta itu orang-orang maju, beda dengan tempat Bobby. Orang oke, kita nggak bisa bilang, tetapi intinya adalah Jakarta jauh lebih mudah pengawasannya ya. Mungkin cover area pengawasan itu bisa 100%, termasuk di Kepulauan Seribu sekalipun. Tapi di tempat lain, itu masalahnya ya, terutama daerah-daerah remote itu kita nggak tahu bagaimana kemudian bisa pengawasannya benar atau enggak. Oke, saudara sekalian, saya ingin menyudahi ini karena kita harus bersiap-siap, tetapi saya ingin memberikan lagu yang pernah dinyanyikan ya ketika Jakarta International Stadium, lagu Pemimpin Adil ya. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah dia menjadi pemimpin adil. Dan Pramono Rano paling tidak tidak memulainya dengan membayar partai politik karena dia dicalonkan oleh partai politiknya sendiri. Walaupun bau-baunya menyingkirkan Anies Baswedan, tapi toh Anies pun tidak mendendam, bahkan berbalik mendukung Pramono Rano. Ya, mudah-mudahan ini pembelajaran demokrasi bagi kita semuanya. Selamat ya kepada Anda. Dan tolong jangan berpikir untuk minta jabatan ya setelah menang itu ya. Berpikirlah bagaimana menjaga dan membangun demokrasi, termasuk demokrasi orang-orang yang sekarang ini terpilih ya. Kalau track recordnya bullshit, sudahlah kita lupakan dulu. Tetapi mari kita membangun demokrasi. Saya sudah katakan kepada Sekjen PDIP Hasto waktu mengundang saya dan tokoh-tokoh lainnya, saya bilang, nanti kalau berkuasa jangan suka mengadu-ngadukan orang, nggak enak. Saya tidak tahu apakah dia merasa tersindir atau enggak. Karena dulu PDIP paling hobi mengadukan orang ya. Saya bertemu dengan Petrus Celestinus, saya juga bilang, kenapa Anda selalu mengadukan orang yang kritis, saya, Rocky dan lain sebagainya diadukan. Tapi sekarang kita berada di barisan oposisi, barisan yang